Bab 756. Kedua penggagas rencana itu masih berdiskusi soal pamer di pelataran. Mendengar perkataan Subai, Yi Feng mengangguk dan berkata, kesombongan yang sia-sia adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Aku bisa mengerti itu. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat, jangan pernah meremehkan kaum muda karena kemiskinan mereka. Jadi, kau setuju aku pergi? Kata Subai dengan gembira. Kau boleh pergi, tapi, Yi Feng ragu-ragu, aku hanya memberimu sedikit kekuatan kultivasi. Aku tidak tahu apakah kau bisa terus berpura-pura di sana. Aku bisa. Tentu saja. Subai mengangguk berulang kali. Dia benar-benar tidak tahu apa tingkat kekuatan kultivasi yang dimiliki tetua itu, mengingat jumlah yang dianugerahkan kepadanya hanya sedikit. Apakah tuan-tuan yang mulia salah memahami arti sedikit? Namun kemudian dia memikirkannya. Kekuatan kultivasinya yang berada di peringkat teratas di dunia persilatan, mungkin hanya sedikit di mata sang guru. Yi Feng menghela napas dan berkata, baiklah. Aku akan memberimu perhiasan kecil untuk dibawa sebagai hadiah. Sambil berkata demikian, dia mencabut pedang panjang dan melemparkannya kepada Subai. Subai menatap pedang panjang itu dan langsung tercengang. Kau menyebut senjata abadi tingkat atas ini sebuah perhiasan. Jika pedang ini muncul di luar, itu akan menyebabkan keributan besar di seluruh dunia kultivasi. Tuan, ini terlalu berharga. Subai memegang senjata abadi tingkat atas, tangannya gemetar. Berharga sekali kakiku. Yi Feng mengerutkan kening tidak setuju, sambil melotot menghina. Barang rongsokan ini adalah barang yang sudah kurencanakan untuk dibuang. Karena kamu akan menghadiri pernikahan mantan pacarmu, tidak perlu membawa barang yang terlalu berharga. Pedang ini sudah cukup. Subai langsung terombang-ambing antara tertawa dan menangis. Mungkin ini adalah perspektif seorang pakar tingkat tinggi. Kemudian Yi Feng meninggalkan Subai, yang hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya saat dia berjalan keluar dari halaman kecil dengan senjata abadi tingkat atas. Hari berikutnya, Subai mandi sebentar dan mengenakan seragam pelayan Sekte 100 Penyempurnaan, dia kembali ke kota Tianyun. Dia tumbuh bersama saudara perempuannya dan tinggal di sini selama lebih dari 1 dekade, jadi dia sangat akrab dengan tempat itu. Segera, dia tiba di pintu masuk istana Tuan Kota. Mantan pacarnya telah menikah dengan putra penguasa kota, jadi pernikahannya tentu saja diadakan di rumah penguasa kota. Saat ini, pintu masuk istana Tuan Kota dihiasi dengan lampu warna-warni yang cerah dan suasana yang meriah. Setelah mendaftar, ia melangkah masuk, di mana dekorasinya bahkan lebih mewah. Para tamu telah memenuhi seluruh halaman. Itu adalah pernikahan besar putra penguasa kota, jadi semua keluarga terkemuka di kota itu tentu saja datang untuk menunjukkan dukungan mereka. Subai, kamu sudah datang. Saat Subai tengah asyik melamun, terdengar suara seorang wanita memanggil dari kejauhan. Subai menoleh dan melihat bahwa ternyata mantan pacarnya, Liu Qianqian, orang yang telah membuatnya dicintai sekaligus dibenci. Qianqian, kamu terlihat cantik hari ini. Melihat Liu Qianqian mengenakan gaun pengantinnya, Subai memujinya. Liu Qianqian berjalan mendekat dan menatap Subai dari atas ke bawah. Alisnya yang halus berkerut saat dia berkata dengan jijik, kamu telah berada di Sekte 100 Penyempurnaan selama bertahun-tahun, namun kamu bahkan belum menjadi murid sekte luar. Kalau saja ini terjadi sebelumnya, Subai pasti akan merasakan sedikit kegetiran di hatinya ketika mendengarnya. Namun sekarang, dia hanya tersenyum tenang dan berkata, meskipun aku masih seorang pelayan, bahkan tetua agung dari Sekte 100 Pemurnian bukanlah tandinganku. Liu Qianqian menggelengkan kepalanya pelan, kamu belum meningkatkan kultivasimu selama bertahun-tahun, tapi keterampilanmu dalam membanggakan diri sendiri sudah meningkat. Subai hendak mengatakan sesuatu lagi ketika suara seorang wanita tua tiba-tiba menyela. Qianqian, putriku tersayang, Chen Chao menunggumu di depan. Dengan siapa kamu berbicara? Saat dia berbicara, seorang wanita tua berpakaian norak, dengan riasan tebal dan ekspresi jahat berjalan mendekat. Melihat itu adalah Subai, dia mencibir, oh, siapa yang ada di sini? Tidak lain adalah kodok yang pernah bermimpi memakan daging angsa. Subai sedikit mengernyit. Dia mengenali wanita tua ini sebagai Ibu Liu Qianqian. Dialah yang mengamuk dan dengan keras menentang hubungannya dengan Liu Qianqian.
Dia telah menyatakan, sekalipun aku menikahkan anak perempuanku dengan seekor anjing, aku tidak akan menikahkannya denganmu, Subai. Dalam sekejap, pernyataan ini menyebar ke seluruh kota Tianyun. Dia menjadi bahan tertawaan semua orang. Sekarang, kata-kata wanita ini merobek luka lama masa lalu Subai. Subai menggertakkan giginya namun tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah ibu Liu Qianqian, dan terhadap Liu Qianqian, hati Subai masih menyimpan sedikit rasa kasih sayang. Pada saat itu, seorang pemuda yang tampan dan berwibawa berjalan perlahan mendekat. Katanya, "Sayang, ibu mertua, mengapa kamu berdiri di sini? Ayah meminta kita untuk segera memulai upacara." "Ah, ya, Qianer, ayo pergi, jangan ganggu kodok ini," kata ibu Liu sambil menyeret Liu Qianqian pergi, bahkan tanpa melirik Subai. Pemuda itu pun menatap Subai dengan pandangan menyeringai sebelum mendengus dingin dan pergi. Bagi orang seperti Subai, dia tidak mau repot-repot mempermalukannya. Segera, pernikahan pun dimulai dengan meriah. Liu Qianqian dengan lembut memegang tangan pemuda itu, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia bersukacita karena telah mendengarkan ibunya dan meninggalkan Subai untuk memilih suaminya. Di masa depan, jika penguasa kota yang lama pensiun, suaminya akan menjadi penguasa kota yang baru, dan dia akan menjadi istri penguasa kota. Ini adalah dunia yang berbeda dengan bersama Subai. Saat pesta pernikahan hendak berakhir, para tamu mulai memberikan hadiah kepada kedua pengantin baru. Ibu Liu menatap Subai sambil tersenyum dan berkata, "Subai, kamu tidak datang ke sini dengan tangan kosong, kan? Lagi pula, kamu adalah mantan pacar Qianqian. Apakah kamu tidak menyiapkan hadiah?" Dia sengaja meninggikan suaranya sehingga semua tamu bisa mendengarnya. Dalam sekejap, Subai yang berdiri di sudut menjadi pusat perhatian. Hampir semua orang yang hadir tahu tentang orang malang ini, dan sekarang mereka semua ingin melihat leluconnya. Merasakan tatapan sinis dan ejekan dari orang banyak, Subai mendesah dalam-dalam, mengalami kenyataan dingin dari perasaan manusia. Di bawah tatapan semua orang, dia melangkah ke peron dan membanting sebuah benda ke atas meja dengan suara "tuek". Dia menyatakan, "Inilah yang diberikan tuan muda ini sebagai hadiah pertunangan." Lentera-lentera merah terang di tempat itu langsung tertutupi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Semua tamu, termasuk penguasa kota, langsung terkejut dengan apa yang dihasilkan Subai. Senjata abadi tingkat atas. Tuan kota Chen Cheoqian, dengan pengalamannya yang luas, segera menyadarinya. Pelayan kecil yang biasa-biasa saja ini telah secara langsung mengeluarkan senjata abadi tingkat atas. Bab 757. Ayah, kamu tidak serius, kan? Sang pengantin pria, Chen Wei, menarik napas dalam-dalam. Sebagai seorang praktisi, ia tentu memahami nilai artefak abadi tingkat atas. Itu adalah harta karun yang bahkan didambakan oleh istana tuan kota. Tidak salah lagi, itulah aura artefak abadi tingkat atas. Chen Cheoqian berkata dengan penuh keyakinan. Pada saat yang sama, matanya terpaku pada artefak di atas meja, takut artefak itu akan lenyap begitu saja. Mulut Liu Qianqian sedikit menganga, menatap Subai dengan tak percaya. Dia tidak habis pikir bagaimana laki-laki tidak berguna yang telah ditinggalkannya bisa memiliki harta karun seperti itu. Kalau saja Subai memberikan artefak abadi tingkat atas ini sebagai hadiah pertunangan saat itu, ibunya mungkin akan membersihkannya pada malam itu juga dan melemparkannya ke ranjang Subai. Sementara semua orang terkejut dan berbisik-bisik di antara mereka, Subai mengambil artefak abadi tingkat atas. "Subai, apa maksudmu dengan ini?" Ibu Liu berteriak tergesa-gesa, matanya terpaku pada artefak abadi tingkat atas. "Awalnya, saya memang bermaksud memberikan artefak ini kepada Liu Qianqian sebagai hadiah pernikahan. Namun," Subai memegang pedang panjang itu, nadanya berubah, "namun, aku sudah berubah pikiran sekarang." Tatapan tajamnya menyapu keluarga Liu dan Chen. "Orang-orang sepertimu yang oportunis, sombong, dan memandang rendah orang lain, kamu tidak pantas mendapatkan hadiah sebesar itu dariku. Sekalipun hadiah ini adalah sampah di mata tuanku, kamu tetap tidak pantas menerimanya." Pada titik ini, Subai tiba-tiba berbalik. Dia melemparkan pandangan terakhir ke arah Liu Qianqian dengan penglihatan tepinya. Sisa-sisa keengganan terakhir di matanya akhirnya menghilang.
Qian, selamat tinggal. Selamat tinggal, selamanya. Akan tetapi, saat Subai hendak pergi, sebuah perintah pelan menghentikannya. Tahan. Subai perlahan berbalik menghadap Chen Qian. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tentu saja, kamu tidak bisa pergi sekarang. Chen Qian berkata sambil memberi isyarat dengan matanya. Para pengawal istana Tuan Kota segera mengelilinginya. Mengabaikan pengepungan itu, Subai bertanya dengan dingin, bolehkah saya bertanya, Tuan Kota, mengapa saya tidak bisa pergi? Chen Qian mencibir dingin. Kau boleh pergi, tapi tinggalkan pedang itu. Subai berkata, pedang ini milikku. Apakah kau mencoba mencurinya secara terang-terangan? Chen Qian mendengus berat, berbicara dengan kemarahan yang benar. Siapa bilang pedang ini milikmu? Itu jelas merupakan harta leluhur keluarga Chen, dan kau berani mencurinya di acara besar kita di depan semua orang. Apakah kau pikir keluarga Chen buta? Setelah berbicara, dia menoleh ke Chen Wei dan bertanya, anakku, bukankah ini harta leluhur kita? Chen Wei terdiam sejenak sebelum akhirnya setuju, ya, ayah. Ini memang harta warisan leluhur keluarga Chen kita. Kemudian, sambil menunjuk ke arah Subai, dia berteriak dengan kasar, cepat kembalikan harta leluhur kita, atau kau tidak akan pernah meninggalkan istana Tuan Kota hidup-hidup hari ini. Subai tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang begitu tidak tahu malu. Subai, apa yang kau tertawakan? Apakah kau pikir Tuan Kota akan menjebakmu? Saat berbicara, Chen Qian menoleh ke arah kerumunan. Semuanya, mari kita bersikap masuk akal di sini. Bagaimana mungkin seorang pelayan kecil seperti dia memiliki artefak abadi tingkat atas? Kerumunan di bawah pun ikut bersorak satu demi satu. Tuan Kota berkata jujur, artefak itu bukan milik Subai. Subai, serahkan artefak itu, atau aku akan memotong-motongmu. Artefak itu jelas milik istana penguasa kota. Aku melihatnya saat berkunjung belum lama ini. Di tengah gelombang tuduhan, Liu Qian mendekati Subai. Dia berbisik pelan, Subai, kau sebaiknya serahkan saja pedang itu. Subai tersenyum cerah dan bertanya, jadi, kau juga percaya pedang ini adalah harta leluhur keluarga Chen? Liu Qian tidak sanggup menatap mata Subai dan menundukkan kepalanya. Dia berbisik, lengan tidak bisa berputar melawan paha. Faktanya, semua orang yang hadir sangat menyadarinya. Artefak abadi tingkat atas ini milik Subai. Namun di dunia ini di mana kekuatan adalah raja, kekuasaan menguasai segalanya. Chen Qian merupakan pakar tertinggi di alam abadi matahari dan bulan. Sekalipun mereka tahu ia menuduh secara palsu, tak seorang pun berani bersuara, sebaliknya mereka memilih mendukungnya. Benar-benar tepat pepatah yang berbunyi, lengan tidak dapat memutar tubuh ke arah paha. Subai perlahan berbalik, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Artefak abadi tingkat atas sudah ada di sini. Siapapun yang cukup berani bisa datang dan mengambilnya. Chen Qian mencibir, karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan aku. Sambil berkata demikian, dia memberi isyarat dengan lambaian tangannya. Belasan ahli alam surgawi abadi menyerbu Subai. Akan tetapi, saat semua orang mengira Subai akan langsung ditundukkan oleh pengawal istana Tuan Kota, Subai justru menggoyangkan tubuhnya. Tanpa gerakan nyata apapun, belasan ahli itu menyemburkan darah dan terlempar mundur. Anak nakal ini memang punya beberapa keterampilan. Biarkan aku, Tuan Kota, menghadapinya secara pribadi. Dengan teriakan rendah, aura Chen Qian melonjak. Dia menunjuk Subai. Ruang itu terkoyak saat jarinya mengiris udara. Jika serangan ini berhasil, bahkan seorang ahli alam abadi bintang akan musnah seketika. Namun, Subai tetap tenang. Dia menghunus pedangnya, dan aura pedang melonjak bagai gelombang pasang. Saat berikutnya, Chen Qian menjerit. Lenganku. Kerumunan itu melihat bahwa pedang Subai telah memotong salah satu lengan Chen Qian dengan bersih. Melihat ini, mata Liu Qian terbelalak, tangannya menutup erat mulutnya untuk menahan teriakannya. Kekuatan Subai membuatnya tampak asing, tak dikenali. Apakah ini masih si bodoh canggung seperti sebelumnya? Ayah. Melihat ayahnya terluka, Chen Wei segera bergegas membantunya. Chen Qian menggertakkan giginya dan mengeluarkan seruling giok dari dadanya sambil berkata, cepat, panggil leluhur. Dia tidak pernah menyangka Subai begitu kuatnya, jauh di luar imajinasinya.
Satu-satunya cara untuk menangani hal ini sekarang adalah dengan memanggil leluhur. Ah, oke. Chen Wei meraba-raba seruling itu dan meniupnya dengan kuat. Tidak lama setelah itu, sebuah retakan terbuka di langit. Seorang lelaki tua berambut putih dan berpakaian hitam melangkah keluar dari celah itu. Aura yang luar biasa itu langsung menyebar ke seluruh ruangan, membuat siapapun di bawahnya merasa tidak bisa bernapas. Ahli alam abadi sejati. Jantung semua orang berdebar kencang ketika mereka menatap lelaki tua berambut putih itu, seolah-olah sedang menatap dewa. Ini benar-benar abadi. Jadi ketika orang tua itu muncul, semua orang berlutut di tanah, bersujud. Hanya Subai yang tetap berdiri, tampak canggung. Cepat turun. Kau tidak ingin hidup. Liu Qianqian berlutut di tanah, berbisik mendesak kepada Subai. Subai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, mungkin Tuan bisa dengan mudah mengambil nyawaku, tapi dengan mereka, itu tidak cukup. Kau sudah tidak masuk akal. Liu Qianqian menggigit bibirnya dan tidak lagi memperhatikannya. Orang tua abadi sejati turun dan berdiri dengan gagah di udara. Dia menatap Chen Qianqian dan berkata, mengapa kamu memanggilku ke sini? Chen Wei segera menjelaskan situasinya, sedikit melebih-lebihkan detailnya, lalu memohon, tolong, leluhur, carilah keadilan untuk keturunanmu. Bunuh penjahat ini, ambil kembali artefaknya, dan balaskan dendam atas lengan ayahku yang terputus. Setelah mendengar ini, leluhur Chen merasa ragu. Kapan keluarga Chen memperoleh artefak abadi tingkat atas milik leluhur seperti itu? Mengapa saya tidak menyadarinya? Kemudian dia dengan hati-hati mengamati Subai, yang berdiri diam di tempatnya. Tatapan mereka bertemu, dan pada saat itu, dia merasa seperti tersambar petir. Gelombang energi spiritual yang dahsyat menyerbu ke dalam benaknya, hampir menghancurkan jiwanya. Dia merasa ngeri. Pemuda di depannya juga seorang ahli alam abadi sejati. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya sangat mendalam, bahkan leluhur Chen pun tidak dapat mengukurnya. Jika keduanya bertarung, leluhur Chen khawatir dia tidak akan mampu bertahan 10 ronde melawan Subai. Menyadari hal ini, leluhur Chen segera menarik kembali auranya. Dari sikapnya yang sebelumnya suci, dia berubah kembali menjadi subjek yang rendah hati. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, dia langsung berjalan mendekati Subai dan membungkuk hormat dalam-dalam. Junior Chen Wu memberi penghormatan kepada Sen. Bab 758. Begitu kata-kata Chen Wu diucapkan, seluruh ruangan menjadi gempar. Mata mereka terbelalak karena terkejut. Setiap orang dipenuhi rasa tidak percaya, benar-benar tercengang. Terutama Chen Qianqian dan Chen Wei, ayah dan anak, yang bahkan urat-uratnya tampak menonjol di dahi mereka. Leluhur mereka yang abadi sebenarnya memanggil bocah nakal ini, senior. Leluhur, apakah kamu salah? Dia hanya seorang pelayan kecil, seekor binatang kecil. Chen Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Memukul. Sebelum suaranya menghilang, sebuah tamparan mendarat di kepalanya. Tamparan itu membuat Chen Wei jatuh ke tanah, menyemburkan darah dan merintih kesakitan. Mata Chen Qianqian berkedut saat melihatnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan tatapan tajam dan dingin Chen Wu tertuju padanya. Seluruh tubuh Chen Qianqian gemetar, kemudian dia menerima transmisi suara dari Chen Wu di benaknya. Kenapa kau belum berlutut? Apa kau ingin menghancurkan seluruh keluarga Chen? Apa kau sadar, bahkan kau, sampahmu ini, bisa membunuhku semudah menjentikkan jarinya? Apa? Mata Chen Qianqian melotot, seolah ada guntur yang menggema di benaknya. Kulit kepalanya terasa geli karena ketakutan. Meskipun tidak percaya, dia tidak berani mempertanyakan sepatah kata pun dari leluhurnya Chen Wu. Hampir seketika, lututnya lemas, dan dia berlutut di tanah. Kerumunan yang sudah terkejut menjadi semakin marah. Pertama, leluhur keluarga Chen memanggilnya senior. Kemudian, kepala keluarga Chen dan penguasa kota sendiri berlutut di tempat. Semua ini membuktikan bahwa murid yang tampaknya biasa ini, Subai, memiliki kekuatan dan identitas yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Dan karena Chen Wu dapat melihatnya dan bahkan memanggilnya senior, itu berarti Subai setidaknya adalah seorang abadi sejati. Tak seorang pun dari orang-orang yang hadir itu bodoh, sebaliknya, mereka cerdik. Pikiran mereka cepat memahami situasi. Kaki mereka mulai terasa lemah. Dengan wajah pucat, mereka mulai berlutut satu demi satu, gemetar saat mereka bersujud.
Lagi pula, mereka tidak lupa bahwa beberapa saat yang lalu, mereka berpihak pada Chen Cheoqian, mengejek Subai, dan membantu Chen Cheoqian merebut senjata sucinya. Karena Chen Cheoqian pun telah berlutut, bagaimana mungkin mereka tidak berani mengikutinya. Adapun Ibu Su dan Su Qianqian, mata mereka terbelalak lebar, terkejut tak bisa berkata apa-apa. Tubuh mereka gemetar hebat, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan putus asa. "Senior, silakan duduk." Suara rendah Chen Wu terdengar. Chen Wu tidak akan berani membenci Subai karena penampilannya yang masih muda. Di dunia ini, yang kuat dipuja, begitulah adanya. Terutama karena Subai memancarkan tekanan yang membuatnya merasa luar biasa kuat, satu kesalahan saja bisa membawa kehancuran keluarga mereka. Namun, menghadapi sanjungan Chen Wu, Subai tidak menanggapi. Tatapan dinginnya menyapu Chen Cheoqian dan yang lainnya yang berlutut di tanah. "Apakah pedang suci ini masih milikmu?" Subai bertanya dengan dingin, sambil menggenggam pedang. Pemandangan itu membuat Chen Cheoqian dan yang lainnya gemetar, termasuk mereka yang sebelumnya mengejek Subai bersama Chen Cheoqian. "Guru, ampuni kami. Guru, ampuni kami salah." Mereka bersujud, gemetar sambil memohon belas kasihan. Melihat ini, wajah Chen Wu menjadi serius. Dia bisa tahu dari sikap Subai bahwa jika situasinya tidak ditangani dengan tepat, hasilnya bisa menjadi bencana. Matanya berkedip, lalu dia meraih Chen Wei yang setengah mati dari tanah, telapak tangannya menutupinya saat dia melakukan pencarian jiwa. Lagi pula, dia tidak hadir sebelumnya dan tidak tahu detail kejadiannya. Hanya dengan memahami cerita selengkapnya dia dapat menenangkan Subai. Tiba-tiba, setiap kejadian sejak kedatangan Subai hingga saat ini terungkap dalam pikirannya. "Bodoh." Sambil meraung, dia meledak dalam kemarahan. "Kalian orang buta dan bodoh, beraninya kalian menginginkan senjata suci senior." Setelah menyatukan semua kejadian, dia melotot marah ke arah Chen Cheoqian. Setiap kata yang dia ucapkan adalah teriakan, terutama kau, si bodoh buta ini. Selangkah demi selangkah, dia mendekati Chen Cheoqian. "Ah, leluhur, aku salah, aku tidak akan melakukannya lagi." Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, ledakan energi vital yang tajam menyerang dan menembus perutnya. Dantiannya hancur. Dia direndahkan menjadi orang yang tidak berguna. "Ah!" Chen Cheoqian menjerit kesakitan, menggeliat di tanah bagaikan seekor anjing mati. Chen Wu bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Baginya, dia memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya, siapa saja bisa mengambil alih keluarga, tetapi tidak mungkin orang sebodoh Chen Cheoqian yang bisa membawa keluarga menuju kehancuran. Melihat Chen Cheoqian yang dulu tangguh direndahkan, yang lain bahkan lebih takut lagi. Mereka begitu takut sampai-sampai mereka hampir mengompol, gemetar di tanah. "Bagi kalian orang-orang bodoh yang tidak berguna, potonglah lengan kalian sendiri dan tinggalkan klan kalian selamanya di luar kota Tianyun. Jika kalian menginjakkan kaki di sini lagi, kalian akan mati." Suaranya yang dingin menyatakan vonis itu. Kelompok itu tersambar petir dan jatuh ke tanah. Investasi keluarga mereka yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianyun langsung dibatalkan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka telah memilih sisi yang salah dan menabrak tembok besi ini. Setidaknya mereka tidak terbunuh secara langsung. Itu sudah merupakan keberuntungan. Tentu saja, itu termasuk Anda. Kemudian, Chen Wu menoleh untuk melihat Ibu Su dan Su Qianqian yang bingung. Wajah kedua wanita itu menjadi pucat pasi, terjatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Chen Wu mendekati Subai sambil tersenyum menyanjung. "Senior, apakah kamu puas?" Chen Wu berkata sambil tersenyum, "Jika senior tidak puas, aku akan membunuh mereka semua sekarang juga." Cukup, Subai tidak setua itu, dan melihat bahwa orang-orang itu telah menerima hukuman yang setimpal, dia tidak melanjutkannya lebih jauh. Melihat ini, Chen Wu menghela napas lega. Meski dia tampak tenang di luar, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Untungnya, dia akhirnya berhasil menenangkan Subai. Subai melihat sekeliling dan kehilangan minat, bersiap untuk pergi. "Subai, tunggu." Pada saat itu, Ibu Su menyeret Su Qianqian, bergegas menghampiri dan berteriak, "Subai, tolong bantu kami memohon belas kasihan, kami tidak ingin meninggalkan kota Tianyun. Kita sudah di sini bertahun-tahun, sudah membangun banyak hal,
Kalau kita pergi, semua usaha kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Subai melirik mereka, bahkan tidak mau menanggapi. Melihat reaksi mereka, Ibu Su segera mengejarnya, menarik bajunya, dan berteriak, "Subai, kamu tidak boleh begitu kejam. Qian adalah kekasih masa kecilmu." Kekasih masa kecil. Subai menatap mereka sambil tersenyum, "Jika dia adalah kekasih masa kecilku, mengapa kalian mengkhianatiku? Mengapa kalian mengejek dan mencemoohku?" "Oh, itu bukan salah kami, aku hanya tidak tahu kalau kau begitu berkuasa." Ibu Su menjerit histeris, "Jika aku tahu, aku sudah menikahkan Qian denganmu sejak lama." Mendengar itu, dia tampak teringat sesuatu, lalu berteriak lagi dengan cepat, "Kamu masih mencintai Qian, kan? Sekarang, aku akan mengatur agar dia menikah denganmu. Qian, cepatlah tunjukkan sikapmu, cepat katakan kalau kau masih mencintainya." Su Qian diseret oleh Ibu Su. Namun sebelum dia sempat berbicara, Subai melambaikan tangannya untuk menghentikannya. "Jangan buang waktuku dengan kebohongan." Subai berkata terus terang, "Tidak ada gunanya bermain pura-pura, sejak awal kita memang tidak ada hubungan apa-apa. Meskipun kamu sombong, kamu tidak sepenuhnya jahat. Demi masa lalu, jangan potong lenganmu." Mendengar itu, dia menoleh ke Chen Wu dan berkata, "Untuk sisanya, tangani saja sesuai keinginanmu." Dengan itu, Subai sama sekali mengabaikan tarikan Ibu Su dan anak perempuannya dan berjalan keluar pintu. "Oh senior, mengapa pergi begitu cepat? Tetaplah di sini untuk makan. Tolong, jangan pergi. Senior, biar aku yang mengantarmu." Chen Wu mengikutinya seperti seorang penjilat. Melihat keduanya berjalan keluar dari aula, bahkan tanpa melirik mereka, ibu dan anak perempuan Su jatuh ke tanah seperti gumpalan lumpur. Wajah mereka sepucat kertas, hati mereka dipenuhi penyesalan. Bahkan jika mereka tidak tahu mengapa Subai memiliki kekuatan seperti itu, jika saja mereka tidak mengkhianatinya, mungkin situasi mereka hari ini akan berbeda. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Saat Subai dan Chen Wu berjalan keluar bersama, tidak peduli seberapa keras Chen Wu mencoba membujuk Subai untuk tetap tinggal, Subai tidak menunjukkan niat untuk berlama-lama. Pikirannya sudah tertuju untuk kembali mempersiapkan sesuatu untuk Yi Feng. Namun, tepat saat dia hendak pergi, sebuah fluktuasi aneh menarik perhatian Subai. Langkahnya terhenti tanpa sadar. "Senior, apakah ada yang salah?" Chen Wu hampir menabrak Subai dari belakang dan dengan cepat melangkah maju, bertanya, "Apakah ini aura binatang buas?" Subai memiringkan kepalanya dan bertanya, "Ya, itu adalah bayi roh 7 warna milik seorang teman. Karena beberapa masalah, ia sementara dititipkan padaku." "Senior, Anda benar-benar seorang senior, melihat ini, Anda memang luar biasa." Chen Wu terus memuji. Namun, setelah mendengar tentang bayi roh 7 warna, wajah Subai yang agak muda berubah tersenyum. "Bayi roh 7 warna, betapa berharganya. Ini adalah binatang yang agak aneh. Meskipun kekuatannya tidak terlalu tinggi, ini adalah penemuan yang langka. Dan dia sedang memikirkan hidangan lezat apa yang akan dipersembahkan kepada orang tua mereka. Lihatlah, hidangan itu telah tiba." Bab 759. "Bisakah kau meminta temanmu untuk datang? Aku tertarik dengan binatang iblisnya," kata Subai sambil menoleh ke arah Chen Wu. "Tentu saja, untuk kesepakatan ini, aku bisa melakukan satu hal sesuai kemampuanku untuknya," jawab Subai. "Ini, baiklah, aku akan segera menghubungi temanku." Chen Wu segera mengangguk. Menurutnya, bayi harta karun 7 warna memang berharga, tetapi jika Subai dapat melakukan sesuatu sesuai kemampuannya untuk teman lamanya, itu akan sangat berharga. Dan Chen Wu sendiri dapat memperoleh sedikit bantuan. Di Sekte 100 Penyempurnaan, Penatua Wang Yue, yang berkultivasi secara tertutup, menerima pesan tersebut dan segera keluar dari pengasingannya, menuju kota Tianyun. Seperti Chen Wu, Wang Yue juga berada di tingkat pertama abadi primordial. Mengingat Sekte 100 Pemurnian dan kota Tianyun tidak berjauhan, ia tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat ia tiba di kota Tianyun, Chen Wu telah menyiapkan pesta besar. "Mari, tetua, mari kami bersulang untukmu," kata Chen Wu setelah perkenalan singkat, seraya ia dan Wang Yue mengangkat cangkir mereka secara bersamaan. "Aku bukan orang tua, namaku Subai," kata Subai dengan suara kekanak-kanakan.
Su Penatua, Chen Wu dan Wang Yue buru-buru mengoreksi diri mereka sendiri. Langsung saja ke intinya, kata Subai dengan sedikit tidak sabar, aku sedang terburu-buru. Katakan saja padaku, apa saja syarat untuk menyerahkan bayi harta karun 7 warna kepadaku. Wang Yue melirik Subai dan meletakkan cangkir anggurnya. Dia tadinya bermaksud untuk berbasa-basi sebentar sebelum membahas masalah itu dengan Subai, tetapi melihat bahwa Subai tidak tertarik dengan basa-basi, dia pun menjernihkan pikirannya dan langsung ke pokok permasalahan. Jika tetua menginginkan bayi harta karun 7 warna, itu tidak masalah, yang penting tetua membantuku dengan satu hal, kata Wang Yue. Berbicara, Subai bertanya. Begitulah situasinya, Wang Yue menjelaskan secara rinci, kakak laki-lakiku secara tidak sengaja mengaktifkan susunan kuno saat mencari alam rahasia di pegunungan Tian 1000 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, untuk menyelamatkannya, saya telah mencoba berbagai metode, tetapi tidak berhasil. Namun, saya telah menemukan kunci untuk menghancurkan susunan itu. Tidak seperti susunan biasa lainnya yang memerlukan pencarian inti susunan, kunci untuk memecahkan susunan ini terletak pada kekuatan semata. Jadi, aku butuh elder untuk membantuku menyelamatkan saudaraku. Dengan itu, Wang Yue membungkuk sedikit. Mata Subai berkedip saat dia bertanya, aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan susunan ini. Setelah merenung sejenak, Wang Yue menjawab, beberapa tahun yang lalu, saya membayar harga untuk mengundang 3 ahli dewa primordial tingkat ketiga untuk menghancurkan susunan itu, tetapi serangan gabungan mereka hanya mampu mengguncangnya sedikit. Oleh karena itu, saya pribadi berspekulasi bahwa untuk benar-benar menghancurkan susunan itu mungkin diperlukan kekuatan dewa primordial di tingkat kelima hingga ke-10. Namun spesifikasinya belum pasti. Setelah berkata demikian, Wang Yue menatap Subai dengan gugup. Meskipun dia tahu Subai kuat, dia tidak yakin berapa banyak level primordial immortal yang telah dicapai Subai. Lagi pula, perbedaan satu level pun antara dewa primordial sangatlah besar. Jadi, membutuhkan seorang dewa purba mulai dari tingkat kelima hingga ke-10, dia tidak yakin apakah Subai punya kekuatan itu. Namun, dia melihat Subai sudah keluar dari pintu dan memanggilnya, apa yang kau lakukan di sana? Ayo pergi. Hah? Kemana? Wang Yue belum bereaksi. Bukankah itu untuk menyelamatkan saudaramu? Tanya Subai. Wang Yue tertegun, mengerjapkan mata ke arah Subai, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, begitu saja, apakah kita akan pergi? Atau, Subai menjawab, menunggunya mengatakan sesuatu. Mendengar ini, bibir Wang Yue berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Subai tidak hanya akan langsung setuju, tetapi dia juga akan langsung pergi. Ini terlalu menentukan dan efisien. Dia bahkan belum mempersiapkan dirinya. Lagi pula, ini masalah memecah susunan. Bukankah kita harus sedikit mempersiapkan diri? Wang Yue bertanya dengan ragu, tentunya kita memerlukan beberapa alat bantu dan memilih hari ketika kamu dalam kondisi yang lebih baik. Tidak ada waktu untuk itu. Subai melirik ke langit dan berkata, kita akan pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Aku masih harus kembali untuk menyiapkan makan malam. Membuat makan malam, Wang Yue benar-benar bingung. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut, melihat ketidaksabaran Subai yang semakin meningkat. Dengan hati yang teguh, dia mengikuti, baiklah, kalau begitu sesuai dengan keinginan tetua, mari kita segera pergi. Segera, Wang Yue memimpin jalan di depan, dan Chen Wu mengikuti. Ketiganya terbang menuju tujuan mereka dengan kekuatan tingkat dewa sejati mereka. Mereka hanya butuh waktu 1 jam untuk mencapai Pegunungan Tian. Pegunungan Tian sesuai dengan namanya. Gunung-gunung tersebut dipenuhi dengan puncak-puncak aneh yang menjulang tinggi hingga mencapai awan, puncak-puncaknya yang tak berujung memancarkan aura yang menyesakkan. Tidak jelas bagaimana medan ini terbentuk. Namun, seluruh wilayah Pegunungan Tian sangat luas. Di antara puncak-puncak yang menjulang tinggi dan lembah-lembah yang dalam, terdapat bahaya tersembunyi, tetapi juga peluang yang sangat besar. Oleh karena itu, sepanjang sejarah dunia persilatan, banyak ahli yang datang ke sini untuk menjelajah. Dengan cepat, ketiganya tiba di kaki sebuah gunung. Sesampainya di tempat ini, rasa tekanan semakin kuat, dan mereka samar-samar dapat merasakan fluktuasi susunannya. Penatua, saudaraku dipenjara di bawah gunung ini. Untuk menghancurkan susunan itu,
Kita perlu menghancurkan puncak ini, kata Wang Yue dengan sungguh-sungguh. Dia telah ke sini berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berhasil menaklukkan gunung itu. Berdasarkan penjelajahanku yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan gunung ini memerlukan metode khusus. Dilihat dari bentuk puncaknya, menyerang dari belakang seharusnya dapat mengurangi tekanan yang cukup besar. Selagi dia berbicara, Wang Yue memimpin jalan. Sementara itu, dia mendesah dalam hati. Menatap gunung itu, meski tahu bahwa Su Bai mungkin kuat, dia merasa makin tidak yakin. Dia hanya merasa bahwa perjalanan ini terlalu terburu-buru, tanpa persiapan apapun. Dia seharusnya tidak setuju untuk ikut dengan Su Bai dengan gegabah. Jika mereka meluangkan waktu sebulan untuk mempersiapkan diri, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Namun saat berikutnya, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari belakang. Ledakan. Dia terkejut dan berbalik melihat Su Bai tengah menunjuk sebuah jari. Seluruh puncak gunung bab 760. Saat puncak gunung runtuh, bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membuat Wang Yue benar-benar tercengang. Matanya melebar hingga seukuran piring, dan rahangnya hampir menyentuh tanah. Astaga, satu jari. Hanya satu jari. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Ini minimal harus mencapai level keabadian sejati 10 atau lebih tinggi. Di hadapan sosok seperti itu, sungguh menggelikan bahwa ia masih berusaha membuat persiapan yang rumit. Ternyata yang dibutuhkan hanyalah satu jari dari orang yang sangat berkuasa ini. Hal ini membuatnya benar-benar dipermalukan. Namun, meskipun merasa terhina, hatinya dipenuhi kegembiraan dan bahkan sedikit emosi yang berkaca-kaca. 1000 tahun, kakak laki-lakinya akhirnya akan melihat cahaya matahari lagi. Sementara itu, Chen Wu, yang juga ikut, meremas pantatnya erat-erat, keringat dingin menetes di dahinya. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Bagus, bagus. Bagus juga aku memainkan peran penjilat pada waktunya, kalau tidak keluarga Chen-ku akan hilang sekarang. Chen Wu menyeka keringat dingin di dahinya dengan tangan gemetar, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Baiklah, susunannya rusak, kata Su Bai acuh tak acuh sambil menyingkirkan jarinya. Kalian berdua urus sisanya. Aku akan kembali dan mengambil bayi 7 warna. Harus kembali tepat waktu untuk makan malam. Perkataan itu membuat kedua pria itu terdiam. Seolah-olah memecah suatu susunan adalah tugas yang remeh. Mengingat kekuatan Su Bai saat ini, memang seperti itu kelihatannya. Sambil memikirkan sesuatu, Wang Yue segera berseru, "Senior, bayi 7 warna, meskipun namanya terdengar bagus, sebenarnya bukanlah makhluk yang baik. Ia licik dan dikenal suka memberontak terhadap tuannya, jadi harap berhati-hati saat Anda membawanya pergi." "Tidak masalah. Aku hanya akan memasaknya untuk makan malam nanti," kata Su Bai sambil menatap langit. Dia tahu dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi, atau dia akan terlambat untuk makan malam Yi Feng. Setelah berkata demikian, Su Bai terbang pergi. Meninggalkan dua lelaki itu berdiri melawan angin, saling memandang dalam keheningan yang tercengang. Masak bayi 7 warna untuk makan malam. Wajah Chen Wu berkedut. Apakah aku salah dengar? Su Bai kembali ke kota Tianyun dan membunuh bayi 7 warna dengan satu tamparan. Setelah mati, bayi 7 warna itu kembali ke wujud aslinya, tampak seperti bebek, kecuali bulunya yang berwarna 7. Dengan berat lebih dari 2 pon, Su Bai merasa sangat puas. Dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang enak untuk dimakan Yi Feng. Dia dengan gembira bergegas kembali ke Sekte 100 Penyempurnaan. Di halaman, Yi Feng bersantai dengan menyilangkan kaki, menyipitkan mata menatap matahari terbenam. Dia menepuk perutnya, merasa sedikit lapar. Di mana Su Bai, si tukang pamer kecil itu? Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Tidak heran kalau pamer kecilnya itu jadi kacau. Tepat saat dia tengah memikirkan itu, Su Bai datang berlari dari jauh. "Guru, guru, saya kembali." Su Bai berseru penuh semangat. "Bagaimana acara pamernya?" tanya Yi Feng sambil tersenyum. "Hehe." Su Bai mengusap bagian belakang kepalanya, sedikit malu. "Terima kasih kepada guru yang telah memberiku pedang besar dan kultivasi yang tak terduga, ini adalah kesuksesan besar dan benar-benar membuatku meningkatkan egoku. Mantan pacarku melihat betapa hebatnya aku sekarang dan sangat menyesalinya. Tapi sekarang, akulah yang tidak tertarik padanya lagi. Hahaha."
Tawa hangat Yi Feng memenuhi udara saat dia tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, benar-benar seperti yang mereka katakan, dulu kamu meremehkanku, sekarang giliranmu untuk tidak cukup baik. Jika bukan karena guru yang menganugerahkan kemampuan kultivasi kepadaku, mungkin aku masih menjadi pelayan rendahan. Dan sampai sekarang pun, aku masih menjadi pelayan tuan. Aku bersumpah, Su Bai akan mengabdi pada guru seumur hidup, entah itu menyerbu gunung atau menyelam ke laut. Sambil berbicara, Su Bai berlutut di tanah. Ada apa ini? Yi Feng segera membantunya berdiri. Sedikit kultivasi itu tidak istimewa. Tidak perlu tindakan yang terlalu berlebihan. Mungkin bagi guru, itu hanya kultivasi kecil, tapi bagiku, itu telah mengubah takdirku, kata Su Bai dengan tegas. Terlalu sopan, kata Yi Feng sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Oh, benar tuan, ini aku. Aku menghadiri pesta pernikahan dan menemukan ini, kupikir Anda akan menyukainya. Ini dia, kata Su Bai, menarik bayi 7 warna dari belakangnya. Wow, mata Yi Feng berbinar. Orang kecil ini cukup pintar. Dia tidak hanya menghadiri pernikahan orang lain dan pamer, tetapi dia juga kembali dengan seekor bebek. Keduanya langsung mendirikan pot di tempat itu. Su Bai, kau saja yang memasak lagi, kata Yi Feng sambil tersenyum. Ya, guru. Su Bai mengangguk hormat, lalu menanggalkan pakaian barunya dari pesta pernikahan, dan mengenakan pakaian pelayannya yang biasa, sebelum mulai bekerja. Setelah mencabut bulu dan mengeluarkan isi perut bebek, aroma makanan segera tercium di halaman. Setelah mencicipinya, Yi Feng merasa rasanya sangat lezat. Dia tidak bisa tidak memuji Su Bai. Saat mereka berdua menikmati pesta, Wang Yue, setelah menenangkan saudaranya, telah kembali ke Sekte 100 Penyempurnaan. Memikirkan bagaimana saudaranya akhirnya terbebas dari kesulitannya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Mereka berasal dari keluarga biasa yang sederhana, dan setelah kehilangan orang tua di usia muda, kakak laki-lakinya, yang beberapa tahun lebih tua darinya, memperlakukannya seperti ayah, membesarkannya dengan mengemis. Baru kemudian mereka diketahui memiliki potensi kultivasi, yang mengubah keadaan mereka. Namun, meskipun demikian, saudaranya tetap memberinya perhatian besar, selalu memberinya sumber daya kultivasi yang lebih baik. Bahkan saat dia terjebak di Gunung Tian, tujuannya adalah untuk menemukan sesuatu yang dia butuhkan. Jadi selama 1000 tahun terakhir, pemenjaraan saudaranya di Gunung Tian telah menghantuinya, menyebabkan dia kehilangan tidur. Dia telah mencoba berbagai cara untuk menyelamatkannya tetapi tidak pernah menemukan solusi. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, masalah itu akan diselesaikan dengan mudah. Ketika mengingat kembali penunjuk raksasa Su Bai hari ini, dia masih terkagum. Namun sayang sekali, saat itu dia terlalu sibuk bergembira dan berdecak kagum hingga tak sempat mengucapkan terima kasih yang sepantasnya kepada senior itu. Sayang, dia belum sempat berbincang baik-baik dengannya. Jika saja dia dapat bertemu dengannya lagi, dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya. Sayang, makhluk terkemuka seperti itu sulit ditemukan. Jika mereka sudah tiada, seseorang mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bertemu mereka lagi seumur hidup. Petik 1 kurung tutup. Dia mendesah. Sambil mengangkat tubuhnya sedikit ke depan, ia mulai bergerak menuju kediamannya. Tepat pada saat itu, seorang murid pelayan berjalan dari kejauhan. Bab 761. Awalnya, dia hanya seorang murid pesuruh, seseorang yang sebagai sesepuh sekte, bahkan tidak akan meliriknya dalam situasi normal. Akan tetapi, murid pesuruh ini berbeda dengan murid-murid biasa. Ia tidak membungkuk dan membungkukkan badan kepada semua orang yang ditemuinya. Sebaliknya, ia membawa aura yang unik dalam dirinya. Aura khas inilah yang membuatnya melirik sekilas ke arah murid pesuruh itu. Seperti kata pepatah, di dunia fana ini, tanpa kebetulan, tidak ada cerita. Pandangan itu membuat Wang Yue terpaku di tempatnya seolah tersambar petir. Karena wajah murid pesuruh itu yang agak kekanak-kanakan terlalu familiar baginya. Bahkan beberapa saat yang lalu, kejadian itu masih terbayang dalam pikirannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa senior yang telah menyelamatkan kakaknya dari situasi mengerikan akan muncul di sini. Dan dia mengenakan pakaian seorang murid pesuruh rendah dari sekte mereka. Wang Yue memberi hormat pada senior.
Wang Yue praktis melompat ke arah pria lainnya dalam satu langkah. Jelas, murid ini adalah Subai, yang baru saja keluar dari halaman Yi Feng. Melihat Wang Yue tiba-tiba bergegas mendekat, Subai mendongak. "Oh, itu kamu. Sungguh kebetulan." "Ya, kebetulan sekali." Wang Yue menjawab dengan gembira, sambil terus bertanya dalam benaknya, "Tapi mengapa kamu ada di sini, senior?" Dan, pada titik ini, Wang Yue melirik ke atas dan ke bawah ke arah Subai dengan hati-hati dan berkata, "Mengapa kamu mengenakan pakaian murid pesuruh sekte Tianyun kami? Apakah ada yang salah dengan itu?" Subai menatapnya dan berkata, "Awalnya aku hanyalah murid pesuruh sekte Tianyun. Bukankah wajar bagiku mengenakan pakaian murid pesuruh?" Pernyataan ini membuat Wang Yue benar-benar terdiam. Dia menatap Subai dengan mata terbelalak, murid tugas." Wang Yue benar-benar terpesona. Apakah sekte Tianyun mereka memiliki murid pesuruh yang sekuat itu? "Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini?" tanya Subai. Saya adalah sesepuh sekte di sini. Namun, saya telah berkultivasi secara tertutup selama 1 atau 2 tahun terakhir, jawab Wang Yue cepat. Subai mengangguk, mengerti. "Baiklah kalau begitu, lanjutkan saja urusanmu. Aku harus menyapu halaman." Dengan itu, Subai mengambil sapu dan berjalan menuju hutan di depan. Karena tokoh yang dihormati itu sering berjalan-jalan di sini, Subai mengetahui hal ini dan memastikan untuk membersihkan area itu setiap hari. Apakah dia benar-benar hanya seorang murid yang bertugas? Wang Yue mengucek matanya, benar-benar tak percaya. "Oh, omong-omong, bayi harta karun 7 warna milikmu cukup lezat." Saat sedang menyapu, Subai tiba-tiba berbalik dan memuji. Setelah berkata demikian, dia meneruskan menyapu dengan tekun. "Apa itu?" Wang Yue ditinggalkan dengan ekspresi bingung. Bayi harta karun 7 warna bukanlah binatang yang berorientasi pada pertarungan, juga bukan binatang yang sangat baik. Ia sulit dikendalikan, rentan terhadap pengkhianatan, licik secara alami. Tetapi ia memiliki kemampuan unik yang membuatnya bahkan lebih berharga daripada kebanyakan binatang tingkat dewa sejati, meskipun ia memiliki kekurangan. Itulah kemampuannya untuk menahan formasi sebagian. Dia memiliki bayi harta karun 7 warna ini karena, saat itu, dia tidak tahu formasi seperti apa yang menjebak kakak laki-lakinya. Untuk menyelamatkannya, dia telah menghabiskan hampir seluruh kekayaannya untuk mendapatkannya. Namun, saat menghadapi formasi yang hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan absolut, bayi harta karun 7 warna ini tidak terbukti sangat berguna. Namun, Subai ini melahapnya dalam 1 malam. Betapa borosnya. Wang Yue terhuyung-huyung, tidak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Setelah apa yang terasa seperti waktu yang sangat lama, dia akhirnya tersadar. Dia segera menuju kantor catatan sekte, tempat semua latar belakang dan informasi penerimaan murid dicatat. Dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sebuah kekuatan mengerikan di atas tahap 10 True Immortal yang melayani sebagai murid tugas di sekte mereka. Jika ini bocor, itu akan menjadi kejutan besar. Tentu saja, sebelum mengklarifikasi situasi, dia tidak menyebarkan berita itu. Sementara Wang Yue bergegas memeriksa catatan Subai, jauh di pegunungan Tianlan. Chen Xian dan Huang Zhen masih duduk di dekat gubuk jerami dan kakus, menunggu kepulangan Yi Feng. Tetapi setelah menunggu berhari-hari, tetap tidak ada kabar. Tepat saat mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka terkejut mendapati ki hitam yang terkumpul dalam tubuh mereka akibat penjagaan berkepanjangan di tepi batas, dan yang sebelumnya tidak dapat mereka hilangkan, telah lenyap lebih dari separuhnya. Anda harus tahu bahwa ki hitam ini sangat menakutkan, seperti catok yang tidak bisa digoyahkan, hanya terakumulasi semakin banyak. Jika terakumulasi terlalu banyak, tidak hanya akan memengaruhi kultivasi seseorang tetapi juga kewarasannya, membuat mereka gila atau mengubah mereka menjadi iblis. Dan banyak sekali penjaga yang meninggal karena ki hitam ini. Dapat dikatakan bahwa ki hitam ini seperti pedang tajam yang menggantung di hati setiap orang. Itu juga alasannya mengapa mereka semua tahu bahwa pada akhirnya, semua orang akan berakhir dalam kesulitan seperti itu, namun mereka tetap memilih menjaga perbatasan. Karena begitu kabut hitam menyelimuti dunia abadi dan 8 alam, area ini secara bertahap akan menjadi api penyucian. Semua orang akan menjadi zombie tanpa pikiran.
Oleh karena itu, mereka berdua, setelah mengetahui bahwa ki hitam dalam tubuh mereka telah menghilang lebih dari separuhnya, menjadi sangat gembira. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sekalipun mereka kuat, mereka tidak dapat mempertahankan sikap tenang seperti biasanya saat ini dan meninggikan suara karena terkejut. Mungkinkah karena kita meninggalkan perbatasan dan tidak terpengaruh oleh kabut hitam, jadi kabut itu berangsur-angsur menghilang? Huang Zhen berspekulasi. Apakah menurutmu itu mungkin? Chen Xian menatapnya sekilas. Jika sesederhana itu, maka tekanan mereka sebagai penjaga perbatasan tidak akan begitu besar. Mereka dapat bergiliran meninggalkan perbatasan untuk sementara waktu, menunggu ki hitam dalam tubuh mereka menghilang sebelum kembali. Dengan cara demikian, tidak akan ada korban jiwa dari mereka, dan tidak akan ada pula yang menjadi gila dan berubah menjadi setan. Huang Zhen menyadari bahwa dia telah mengucapkan kata-kata bodoh dan memasang wajah masam karena malu. Mungkin, ada sesuatu di dekat sini yang memengaruhi kita, kata Chen Xian serius, matanya berbinar. Karena dia berpikir, jika benar-benar ada harta karun di sini yang dapat menyebabkan ki hitam di tubuh mereka menghilang, bukankah itu berarti penjaga perbatasan lain yang terkena dampak parah oleh ki hitam di masa mendatang juga dapat menggunakannya untuk membebaskan diri? Cepatlah cari di sekitar sini, desak Chen Xian. Huang Zhen mengangguk. Keduanya melihat sekeliling. Hampir di saat yang bersamaan, pandangan mereka tertuju pada gubuk beratap jerami itu. Sebab di antara sekelilingnya, hanya gubuk jerami ini yang tampak memungkinkan. Akan tetapi, karena pemiliknya tidak ada di sana, dan mereka sendiri datang ke sini atas permintaan orang lain, agar tidak menyinggung pemiliknya, maka selama ini mereka tidak pernah memasuki gubuk jerami itu. Tetapi sekarang, untuk memperjelas fakta, mereka tidak punya pilihan selain melihatnya. Kami dengan rendah hati meminta maaf. Di pintu, Chen Xian membungkuk dan berkata, lalu dengan lembut mendorong pintu gubuk jerami itu. Karena tidak berpenghuni selama beberapa hari dan cuaca hujan baru-baru ini, saat pintu terbuka, bau apek memenuhi udara. Keduanya mengamati segala sesuatu di dalamnya dengan sekilas. Tidak ada sama sekali. Keduanya bertukar pandang, nampaknya tak ada kaitannya dengan gubuk jerami ini. Kalau begitu, dengan radius 10 mil, mari kita berpencar dan melakukan pencarian, perintah Chen Xian. Baiklah. Huang Zhen juga memahami pentingnya mengklarifikasi fakta ini. Setelah membuat keputusan, keduanya berangkat ke arah yang berbeda. Dengan kekuatan mereka, radius 10 mil adalah sesuatu yang dapat mereka lewati, bahkan seekor nyamuk pun tidak akan luput dari perhatian mereka. Namun karena kehati-hatian, mereka tetap mencari secara menyeluruh. Setengah jam kemudian, keduanya berkumpul kembali di gubuk jerami. Ada temuan? Tanya Chen Xian. Ya. Huang Zhen menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun temuan ini bukanlah kunci mengapa ki hitam di tubuh kita menghilang, ini cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui tersembunyi di gunung ini. Jadi, kamu tahu apa yang kulihat? Apa? Chen Xian menahan napas, menatap tajam ke arah Huang Zhen saat dia bertanya. Di bawah tatapan penuh harap Chen Xian, Huang Zhen mengucapkan kata demi kata, aku melihat kumbang kotoran tingkat dewa sejati. Bab 762. Kau yakin tidak salah baca? Chen Xian penuh dengan pertanyaan. Seekor kumbang kotoran setingkat dewa sejati. Itu sama sekali tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat sebelumnya. Ia merasa sulit membayangkan metode kultivasi macam apa yang digunakan benda ini. Apakah hanya dengan menggulingkan kotoran? Tentu saja, aku tidak salah baca, kata Huang Zhen serius. Tidak hanya itu, aku juga menemukan beberapa kelinci, lebah, dan kupu-kupu yang semuanya berada di level dewa sejati. Ses. Chen Xian tersentak tajam, matanya yang besar penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun di era kultivasi ini, makhluk hidup apapun bisa berkultivasi, tetapi ras yang berbeda menentukan batas atasnya, bukan? Hal-hal seperti lebah dan kelinci, paling banyak, hanya dapat memperpanjang umur mereka melalui budidaya. Keterkejutan atas makhluk-makhluk ini yang menjadi abadi sejati jauh lebih besar daripada pemandangan seorang lelaki yang telah kehilangan akarnya, dan entah bagaimana berhasil membuat istrinya dengan 3.000 bayi sekaligus. Jadi, sudah pasti ada sesuatu yang tidak diketahui yang tersembunyi di gunung ini, kata Huang Zhen.
Justru karena hal inilah aura gelap di tubuh kita menghilang, dan bahkan kumbang kotoran pun menjadi dewa sejati. Chen Xian mengangguk dengan serius. Dia pun berpikiran sama. Tapi apa sebenarnya benda ini? Dan di mana disembunyikan? Keduanya menyentuh dagu, berpikir keras. Aku dapat. Tiba-tiba, saat sedang berpikir, Huang Zhen sepertinya teringat sesuatu, melompat, bertepuk tangan, dan berseru. Apa itu? Chen Xian bertanya dengan cepat. Itu jamban. Huang Zhen berseru gembira. Ingatkan kamu, ketika kita pertama kali tiba, aku menyebutkan bahwa jamban ini luar biasa, baunya membuat orang merasa segar. Chen Xian mengangguk. Huang Zhen memang telah mengatakan hal itu di awal. Huang Zhen bahkan menyebutkan akan memeriksanya. Namun, dia dihentikan oleh ucapan Chen Xian, apakah menurutmu benar-benar ada semacam peluang di jamban yang mengakibatkan mereka tidak lagi memperhatikannya? Tapi sekarang, selain jamban ini, mereka telah mencari di area itu secara menyeluruh dan tidak menemukan apapun. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang tersembunyi di jamban ini? Haruskah kita melihatnya? Huang Zhen menyarankan. Baiklah. Chen Xian mengangguk. Mereka berdua memandang jamban yang tak jauh dari sana dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Begitu mereka sampai di kakus, bau busuknya makin menyengat. Namun bersama bau busuk itu muncul suatu perasaan yang membangkitkan semangat mereka. Perasaan ini bagaikan seorang wanita yang sedang menstruasi minum air gula merah, atau orang yang lelah minum secangkir kopi hangat, yang seketika membersihkan pikiran negatifnya. Hah, sudah kubilang sebelumnya, bukan? Baunya bisa memberikan perasaan segar. Sekarang kau percaya padaku, kan? Seru Huang Zhen gembira. Sekarang tampaknya alasan hilangnya aura gelap di tubuh kita mungkin karena jamban ini. Chen Xian mengangguk. Sekarang dia mempercayai kata-kata Huang Zhen, karena pada saat ini, dia jelas bisa merasakan kalau kondisi keseluruhannya sudah membaik secara signifikan. Bukannya dia tidak mempercayainya sebelumnya. Lagi pula, siapakah yang mengira bahwa jamban dapat menyembunyikan sesuatu? Keduanya menunduk. Disebut jamban, tetapi sebenarnya tidak terlalu besar. Jamban tersebut ditutupi dengan ranting pohon dan dedaunan, sehingga sulit untuk melihat bentuk aslinya. Keduanya bertukar pandang, membungkuk, dan serentak menyingkirkan dahan-dahan serta dedaunan yang menutupinya. Pada saat mereka menariknya, bau busuk yang tertahan di bawahnya langsung menyembur keluar. Baunya begitu menyengat hingga hampir membuat mereka berdua pingsan di tempat. Namun mereka tidak melarikan diri. Sebaliknya mereka dengan rakus menghirup baunya. Hah, hah, hah. Mereka bernapas dengan cepat, seolah-olah mereka takut kehilangan sedikit pun bau busuk itu. Alasannya adalah saat bau busuk itu memasuki hidung mereka berdua menemukan bahwa aura gelap di tubuh mereka menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat itu juga, mereka berdua telah memastikan bahwa alasan hilangnya aura gelap itu adalah karena bau busuk dari jamban ini. Oleh karena itu, dibandingkan dengan aura gelap yang memengaruhi kultivasi mereka dan menyebabkan halusinasi serta transformasi iblis, bau busuk ini sebenarnya adalah obat terbaik di dunia. Tidak jelas apakah karena mereka berdua bernapas dengan rakus atau karena embusan angin yang bertiup, tetapi bau busuk yang menyengat itu akhirnya agak berkurang. Baru pada saat itulah mereka berdua mencondongkan badan untuk melihat ke dalam kakus. Namun, membungkuk seperti ini tidaklah baik. Begitu mereka melakukannya, lebih dari 100 aura dewa sejati tiba-tiba melonjak dari kakus. Sejauh mata memandang, ada puluhan lalat dan puluhan kumbang kotoran. Keduanya saling menatap dengan mata terbelalak. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan dan keterkejutan. Hati mereka bagai lautan yang bergelora, yang lama-lama tidak dapat tenang. Tetapi sekarang mereka telah mendapatkan jawaban mengapa ada kumbang kotoran abadi sejati di gunung ini, karena mereka baru saja menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Akan tetapi, jamban mengerikan macam apa ini? Tidak, kolam spiritual mengerikan macam apa ini? Yang mampu melahirkan begitu banyak dewa sejati dan memungkinkan begitu banyak makhluk hina bangkit seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Berbicara tentang episode kecil yang tidak mereka berdua maupun Yi Feng ketahui. Karena ada kumbang kotoran dan lalat di jamban, pasti ada pula belatung yang hidup di samping kotoran tersebut. Belatung yang tak terhitung jumlahnya di sini membentuk dunia kecil yang mirip dengan kerajaan semut.
Hanya beberapa hari yang lalu, seorang pemuda dari dunia lain yang meninggal karena begadang memainkan King of Glory bereinkarnasi ke dunia ini sebagai seekor belatung. Dan dia telah membangunkan sistem evolusi Dewa Belatung. Di dunia kecil ini, ia merangkak dan berguling, bergerak maju selangkah demi selangkah. Masa depannya sudah bisa diramalkan. Dimulai dari titik ini, ia akan memulai perjalanan legendaris di dunia ini, berevolusi dari belatung menjadi cacing, dari cacing menjadi ular, dari ular menjadi ular piton, dari ular piton menjadi jiao, makhluk mitologi yang menyerupai naga, dan akhirnya dari jiao menjadi naga. Tentu saja, ini adalah kecelakaan kecil yang tidak ada hubungannya dengan mereka berdua atau Yi Feng. Bab 763. Apa-apaan ini? Chen Xian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku juga tidak tahu apa ini. Huang Zhen mencondongkan tubuh untuk melihat ke dalam kolam, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, tampaknya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Akibat seringnya hujan di pegunungan akhir-akhir ini, lubang itu terisi genangan limbah. Bagaimanapun, itu jelas bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia. Huang Zhen menambahkan. Chen Xian mengangguk setuju. Jika benar-benar ada seseorang yang kotorannya dapat memiliki efek seperti itu, seberapa kuatkah orang tersebut? Mungkin setingkat dengan Dewa Surgawi, peringkat ke-99. Menurutku ini adalah kotoran kuno, mungkin ditinggalkan oleh ras naga kuno, atau bahkan Dewa Purba. Huang Zhen berspekulasi. Sangat mungkin. Chen Xian mengangguk dengan serius. Selama era 8 penguasa kuno yang agung, meskipun saat itu masih dalam masa-masa awal alam abadi, namun saat itu merupakan masa yang sangat makmur, dengan banyak ras dan ahli yang kuat muncul satu demi satu. Hanya era seperti itu yang dapat menjelaskan mengapa sepotong kotoran saja dapat memiliki efek seperti itu. Jika memang begitu, ahli tingkat tinggi yang pernah tinggal di sini pasti tahu tentang lubang pembuangan limbah ini dan sengaja datang ke sini untuk menggunakannya sebagai tempat pengasingan dan pengembangan diri. Huang Zhen berspekulasi lebih lanjut. Saat tinggal di sini, dia juga menyelesaikan konflik antara alam gurun dan alam arai. Sangat mungkin. Chen Xian mengangguk dengan serius dan berkata, namun, karena dia sudah pergi sekarang, sangat tidak mungkin dia akan kembali. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Huang Zhen bertanya. Aku sedang mempertimbangkan apakah kita dapat membawa lubang pembuangan limbah kuno ini bersama kita, usul Chen Xian dengan berani. Huang Zhen terkejut. Maksudmu? Benar, Chen Xian berkata, hanya berdiri di samping kolam ini sebentar saja sudah membuat hampir semua ki hitam di tubuh kita hilang, mengembalikan kita ke kondisi puncak. Bayangkan, jika kita membawanya kembali ke Great Wastelen, betapa besar manfaatnya bagi semua orang. Mendengar ini, Huang Zhen menjadi bersemangat dan cepat menimpali, mungkin ini bahkan bisa membersihkan ki hitam dari tubuh semua orang. Jika itu terjadi, tidak akan ada lagi orang yang menjadi gila karena kabut hitam itu. Cepat, ayo kita bergerak. Keduanya segera mulai bekerja, bersemangat untuk memulai. Chen Xian kebetulan memiliki guci air artefak abadi kelas atas, yang biasanya ia gunakan untuk menekan titik kunci susunan tersebut. Saat menekan titik kunci tersebut, jika ia memasukkan jimat air ke dalamnya, efek susunan tersebut akan sangat ditingkatkan. Dia tidak menyangka hal itu akan berguna di sini. Dengan lambaian tangannya, guci jimat air itu mendarat dengan keras ke samping. Sambil menyingsingkan lengan baju, keduanya meraih wadah dan mulai menyendok isi lubang pembuangan kotoran ke dalam guci jimat air. Keduanya berkeringat. Melihat Huang Zhen sedang bermain air, Chen Xian tidak dapat menahan diri untuk berteriak kepadanya, hati-hati, berhati-hatilah, kamu sudah menumpahkan banyak air tadi. Aku akan berhati-hati, aku janji. Huang Zhen memang terlalu bersemangat, yang menyebabkan kecelakaan itu. Melihat beberapa tetes yang terciprat keluar dan menghilang ke dalam tanah setelah diserap, dia langsung merasakan sakitnya pemborosan. Sayang sekali. Setelah setengah hari, lubang pembuangan limbah hampir kosong, dan kendi jimat air hampir penuh. Baiklah, sudah cukup, Chen Xian menyeka keringat di dahinya dan berkata. Masih ada sedikit yang tersisa di bagian bawah, bukankah kita harus mengambilnya juga? Huang Zhen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa yang kamu tahu? Chen Xian meliriknya sekilas dan berkata, sejak zaman dahulu, para kultivator selalu menghargai sedikit kelonggaran.
Dengan artefak suci seperti ini, lebih penting lagi untuk tidak menghancurkannya sepenuhnya. Jika kita mengambil semuanya dan tidak meninggalkan jejak, kita akan menghadapi hukuman surgawi. Dengan meninggalkan ini, tempat ini tidak akan kehilangan pengaruhnya, dan akan terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Jadi begitu, Huang Zhen tiba-tiba mengerti, merasa telah terdidik. Meskipun perjalanan ini bahkan belum mempertemukan kita dengan ahli itu, apa yang hilang mungkin akan menjadi keuntungan. Seru Chen Xian, dengan guci ini, manfaat yang akan diberikannya kepada semua orang jauh lebih besar daripada bertemu dengan satu atau dua orang ahli. Ya, jika Penatua Chen dan yang lainnya tahu, mereka akan sangat gembira. Huang Zhen berkata dengan semangat yang sama. Kalau begitu, jangan menunda lagi. Kita harus segera kembali, kata Chen Xian. Sepakat. Huang Zhen mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, keduanya berjongkok dan mengangkat guci jimat air, satu di setiap sisi, sebelum terbang ke kejauhan, menghilang sebagai seberkas cahaya. 100 penyempurnaan sekte. Setelah menyelidiki latar belakang Su Bai secara menyeluruh, Wang Yue merasa sulit untuk tenang. Dia benar-benar hanya seorang murid yang bertugas. Wang Yue benar-benar tercengang. Awalnya dia mengira bahwa Su Bai adalah semacam monster tua penyendiri, yang menyamar sebagai murid pesuruh sekte karena suatu tujuan, atau mungkin sudah bosan dengan kehidupan kultivasi yang penuh persaingan. Namun fakta berkata lain. Su Bai bukanlah monster tua, usianya yang sebenarnya baru 14 tahun. Wang Yue tahu ini karena sekte tersebut melakukan pemeriksaan menyeluruh pada setiap murid. Catatan mengenai Su Bai merinci seluruh latar belakangnya. Karena itu, Wang Yue bahkan turun gunung untuk menyelidikinya. Dari asal-usul Su Bai hingga masa kecil dan pendidikannya, semuanya sesuai dengan catatan yang ada di dalam kepingan giok tersebut. Tidak ada cara untuk memalsukan rincian ini. Yang berarti bahwa Su Bai memang baru berusia 14 tahun, dan belum pernah memiliki kekuatan seperti itu sebelumnya. Malah, semuanya terjadi secara tiba-tiba, dari seorang murid yang hanya menjalankan tugas sebagai utusan, ia berubah menjadi seorang ahli ulung yang mampu menghancurkan susunan sihir hanya dengan satu jari. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya yang tersembunyi di sini? Bab 764. Wang Yue kebingungan tak terkira. Akan tetapi, cukup jelas bahwa Su Bai tak diragukan lagi telah menemukan kekayaan yang sangat besar. Adapun apa tepatnya arti keberuntungan itu, Wang Yue tidak bisa menebak. Namun, dia menyadari satu hal. Su Bai bekerja sebagai pelayan kasar tunangan ketua sekte 100 penyempurnaan, seorang pria yang dikenal sebagai Yi Feng. Wang Yue bertanya-tanya apakah kekuatan Su Bai mungkin berasal dari Yi Feng ini. Mungkinkah Yi Feng sendiri adalah dalang tersembunyi? Namun dia segera menepis gagasan itu. Yi Feng baru beberapa hari berada di sekte, bagaimana mungkin dia bisa mengangkat seorang pelayan biasa ke tingkat setinggi itu dalam waktu sesingkat itu? Sekalipun dia seorang celestial tingkat 9, itu takkan mungkin. Adapun mengapa Su Bai, meskipun kekuatannya baru diperoleh, masih melayani Yi Feng sebagai pelayan kasar, kemungkinan besar Su Bai belum ingin mengungkapkan identitasnya sekarang, terutama karena dia juga belum meninggalkan sekte 100 penyempurnaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang membebaninya, Wang Yue memasuki aula pertemuan rahasia. Di dalam aula, banyak tetua telah berkumpul, dipimpin oleh Sun Zimei. Setelah Wang Yue tiba, beberapa tetua lainnya bergabung dengan mereka. Secara keseluruhan, lebih dari selusin penatua hadir. Kecuali beberapa tetua netral yang abstain dari urusan sekte, hampir semua tetua hadir di sini. Mereka sebenarnya adalah pengikut tetua Sun Zimei. Meskipun, lebih tepatnya, mereka bukan pengikut sejati. Mereka hanya membentuk aliansi sementara untuk menyingkirkan Si Qingwu dari jabatannya sebagai pemimpin sekte. Si Qingwu, meski memiliki kekuatan luar biasa dan taktik kejam, di mata mereka, terlalu muda dan terlalu wanita. Mungkin karena pemikiran tradisional, ditambah rasa tidak nyaman karena harus menerima perintah dari generasi muda, mereka ingin melengsarkan Si Qingwu dari jabatannya. Tentu saja, motif Wang Yue berbeda. Dia tidak menaruh dendam terhadap Si Qingwu. Padahal, dia jarang sekali bertemu dengannya beberapa kali, fokusnya hanya pada penyelamatan kakak laki-lakinya. Dia setuju untuk duduk di sini hanya karena Sun Zimei telah berjanji untuk membantu upaya penyelamatan setelah pengusiran.
Meski saudaranya sudah diselamatkan, Wang Yue merasa sulit untuk mundur sekarang. Bicaralah, semuanya, apa yang harus kita lakukan terhadap Yi Feng itu? Sun Zimei langsung membuka diskusi. Membunuhnya tidak mungkin, seorang tetua langsung menyatakan. Jika kita membunuhnya, si Qingwu dapat mengklaimnya sebagai lelaki miliknya, dan bahkan jika dia melanggar perintah leluhur dengan tidak menikah, kita tidak akan punya alasan untuk berdebat. Selain itu, membunuhnya sama saja dengan memutuskan hubungan. Benar, Sun Zimei mengangguk. Yang lainnya pun mengangguk setuju. Meski mereka semua tidak setuju dengan posisi si Qingwu sebagai Master Sekte, mereka tidak dapat menyangkal jasa yang telah dibawanya ke Sekte 100 penyempurnaan. Persaingannya bagus, tetapi menghancurkan hubungan mereka belumlah saat yang tepat. Hanya ada satu cara, lanjut Sun Zimei, yaitu mencari cara agar Yi Feng mengakui bahwa dirinya dikirim oleh si Qingwu untuk menyamar sebagai tunangannya. Dengan kata-kata itu diucapkan, si Qingwu harus mengundurkan diri. Mendengar hal ini, para tetua yang berkumpul mengangguk. Masalah ini sebenarnya cukup sederhana, Sun Zimei menambahkan sambil tersenyum. Bahkan Yi Feng sendiri mungkin menyerah. Oh, yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Sun Zimei. Karena saat ini, ada kesempatan emas, lanjut Sun Zimei. Apakah kau berbicara tentang ujian sekte atas? Salah satu tetua, Jiang Zuo, bertanya. Tepatnya, ujian sekte atas. Sun Zimei membenarkan, ujian sekte atas yang diadakan 1 dekade sekali sudah dekat. Seperti yang kalian semua tahu, apa yang disebut ujian ini hanyalah serangkaian tantangan di mana para pengikut sekte atas dan sekte bawah saling bersaing. Namun sesuai tradisi, semua orang tahu ini hanyalah cara sekte atas untuk mempermalukan sekte bawah. Setiap kali ujian, sekte kita selalu babak belur dan terluka oleh murid-murid sekte atas. Jadi usulanku adalah, mengapa tidak mengirim Yi Feng ke sana? Mengirim seseorang untuk menanggung penghinaan adalah praktik standar, mengirim Yi Feng akan sangat tepat. Paling tidak, jika dia pingsan karena tekanan, kita bisa menggunakannya untuk melawannya. Pada titik ini, Sun Zimei tersenyum penuh pengertian. Lihat, ujian itu penuh dengan bahaya, dan prosesnya sangat tidak menyenangkan. Ada risiko yang signifikan terhadap kehidupan seseorang. Jika Yi Feng hadir, apakah menurutmu dia bisa mengatasinya? Yang lain mengangguk, menemukan bunyi yang logis. Setiap ujian sekte atas pada hakikat merupakan pengiriman para pengikut untuk menghadapi penghinaan. Para elit yang dikirim ke sana sebelumnya telah kembali dalam tekanan yang sangat besar, moral mereka hancur. Jika Yi Feng, seorang pria tanpa latar belakang atau kekuatan, dikirim, ada kemungkinan dia akan hancur total. Di bawah tekanan seperti itu, Yi Feng mungkin menyerah begitu saja, mengakui penipuannya atau melarikan diri. Inti dari rencana ini adalah untuk memberikan tekanan pada Yi Feng. Untuk membuatnya mengerti bahwa meskipun si Qingwu mungkin menjanjikannya keuntungan yang sangat besar, menyamar sebagai tunangannya bukanlah hal yang mudah. Adapun perihal rasa malu bagi sekte tersebut, siapa yang diutus tidak terlalu menjadi masalah. Bahkan jika rasa malu itu terjadi, hal itu terutama akan berdampak pada reputasi si Qingwu, karena Yi Feng seharusnya adalah lelaki itu. Dengan cara ini, si Qingwu, yang belum sepenuhnya membangun otoritasnya di sekte tersebut, akan kehilangan lebih banyak niat baik. Ini memang strategi yang bagus, tapi Yi Feng, bagaimanapun juga, secara umum adalah tunangan si Qingwu. Mengirimnya, apakah itu pantas? Satu orang bertanya. Tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Bahkan, dialah kandidat yang paling cocok, jawab Sun Zimei. Pertama, dia seusia dengan para murid. Kedua, meminta tunangan calon ketua sekte untuk mewakili sekte dalam ujian adalah hal yang sah. Yang lainnya mengangguk. Mereka dengan cepat menyetujui rencana ini. Keesokan harinya, Yi Feng, yang sedang bersantai di kursi, menerima surat yang dikirim atas perintah Sun Zimei. Sebagai tunangan si Qingwu, dia diminta untuk mewakili sekte 100 penyempurnaan dalam ujian sekte atas. Katakan, apa? Ujian sekte? Yi Feng berkedip karena terkejut. Ya, Tuan. Surat ini disampaikan oleh utusan tetua Sun Zimei, Su Bai menambahkan, yang menekankan bahwa, sebagai tunangan ketua sekte, Anda tidak dapat menolak tanggung jawab ini. Kecuali, tentu saja, Anda sebenarnya bukan tunangan ketua sekte. Yi Feng mengusap dagunya sambil berpikir.
Niat para tetua itu jelas. Mereka mencoba mempersulitnya, berharap dia akan menyerah di bawah tekanan. Tapi 50.000 kristal langit, dan 30.000 lainnya bahkan belum dibayar. Mungkinkah Yi Feng benar-benar mudah terpengaruh? Seberapa kuat sekte atas ini? Yi Feng bertanya. Subai berpikir sejenak. Kuat, tentu saja mereka kuat, atau mengapa mereka disebut sekte atas? Namun di hadapan guru Yi yang terhormat, Subai berkedip, lalu berkata dengan tegas, mereka sangat lemah. Oh, mata Yi Feng berbinar. Kalau Subai saja mengatakan mereka lemah, maka sudah pasti mereka tidak sekuat itu. Selain itu, dia sudah menyadari bahwa bahkan di dalam sekte 100 penyempurnaan, tingkat kultivasinya hampir tidak terlihat. Sekte yang lebih lemah tidak akan membanggakan sekte atas yang sangat kuat, bukan? Jika memang begitu, berpartisipasi dalam ujian ini bukanlah masalah besar. Terlebih lagi, karena dia adalah seorang dewa emas tingkat 60 yang perkasa, pasti dia bisa mengatasi hal ini. Terlebih lagi, ia telah mencari kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Kesempatan telah datang, jadi mengapa tidak memanfaatkannya? Menghadiri ujian sekte ini akan membantu si Qingwu dan memberinya kesempatan untuk memenuhi fantasinya yang membanggakan. Ini adalah kemenangan bagi kedua belah pihak. Baiklah, aku pergi. Yi Feng menepuk pahanya, sambil mantap mengambil keputusan. Dia juga membuat beberapa persiapan, untuk berjaga-jaga jika keadaan menjadi sulit. Keesokan harinya, Yi Feng dan 3 orang lainnya menaiki perahu terbang kecil, menuju sekte atas, sekte tiran surgawi. Bersama Subai dan Yi Feng, ada 2 pelindung, Jiang Zuo dan Jiang Yu. Tidak ada orang tua yang menemani mereka. Hanya kita berempat. Yi Feng memandang keduanya dan bertanya. Gagasan tentang ujian sekte atas yang agung membuatnya terdengar seperti sebuah acara yang sangat besar, tetapi pada kenyataannya, hanya ini saja. Lebih baik hitung berkat-berkatmu. Jiang Zuo melirik Yi Feng sebelum menutup matanya untuk beristirahat di kapal terbang. Semua orang mengerti bahwa pergi ke sana berarti menanggung penghinaan. Jadi tidak ada yang mau pergi, dan semua orang menghindarinya seperti menghindari wabah. Namun, meskipun kekuatan mereka lumayan, kedua bersaudara itu tidak memiliki latar belakang atau dukungan substansial dalam sekte tersebut. Tidak ada yang berbicara untuk mereka, jadi tugas menyedihkan ini jatuh ke pundak mereka. Hehe, tidak perlu gugup, menantu. Santai saja. Jiang Yu menghela nafas dan mencoba menghibur Yi Feng. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa ini semua adalah hasil dari perebutan kekuasaan di antara para petinggi sekte? Mereka hanya orang-orang berpangkat rendah yang terseret ke dalam kekacauan. Mereka hanyalah pengawal, tetapi Yi Feng, sang tokoh utama, pasti akan mengalami masa sulit. Memikirkan apa yang akan terjadi, Jiang Yu tak dapat menahan rasa simpati terhadap Yi Feng. Bab 765. Hehe, aku tidak gugup. Malah, perjalanan ini cocok untuk bertamasya. Lumayan, Yi Feng berkata dengan santai, sambil berdiri di atas kapal terbang, matanya menatap pemandangan di kejauhan, tampak benar-benar santai. Perkataan Yi Feng langsung menarik perhatian Jiang Zuo yang tengah bermeditasi dengan pikiran terfokus. Tamasya, apakah dia naif atau memang bodoh? Tidakkah dia menyadari apa yang akan dia hadapi? Sekte Tiran Surgawi, salah satu tempat suci yang tak terbantahkan dalam dunia persilatan. Di bawah kekuasaan Sekte Tiran Surgawi, ada lebih dari 100 sekte sebesar Sekte 100 Penyempurnaan. Setiap kompetisi besar mempertemukan bakat-bakat elit dari semua sekte. Meskipun mereka semua tahu bahwa mereka tidak punya peluang melawan para pengikut Sekte Tiran Surgawi, sekte-sekte yang lebih rendah ini masih bersaing untuk mendominasi. Sangat sedikit, seperti Sekte 100 Pemurnian, yang menyerah begitu saja seperti ini. Jelaslah bahwa persaingannya ketat. Bayangkan seseorang seperti Yi Feng, tanpa kekuatan nyata, dilemparkan ke dalam kontes dengan para jenius surgawi ini. Menurut Anda apa hasilnya nanti? Tanpa diragukan lagi, dia akan benar-benar dipermalukan. Sebaiknya kamu tidak memiliki pola pikir seperti itu. Jiang Zuo berkata dengan dingin. Kenapa? Apakah pemandangan di Sekte Tiran Surgawi tidak bagus? Yi Feng membalas. Wajah Jiang Zuo berkedut. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Ia menyadari bahwa berbicara dengan Yi Feng seperti memainkan sitar dengan seekor sapi, benar-benar membuang-buang napas.
Dengan jentikan lengan bajunya, Jiang Zuo terdiam, memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi pada Yi Feng. Jiang Yu, yang berdiri di dekatnya, hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Dia juga tetap diam dan duduk untuk bermeditasi dan berkultivasi. Kapal terbang itu melanjutkan perjalanannya. Yi Feng, ditemani oleh Su Bai, menghabiskan 3 hari berikutnya dengan santai mengagumi pemandangan. Akhirnya, mereka tiba di Sekte Tiran Surgawi. Di kaki sekte, lebih dari 100 perahu terbang melayang di langit. Berbagai tokoh kuat turun dari kapal mereka, masing-masing memimpin murid-murid mereka yang menjanjikan. Setelah turun, sebagian bertukar sapa dengan keakraban, sedangkan sebagian lainnya saling menatap dengan tatapan permusuhan, hampir berkelahi. Meskipun mereka semua adalah bawahan Sekte Tiran Surgawi, sekte tersebut tidak pernah ikut campur dalam dendam mereka. Mereka tidak akan gentar bahkan jika satu sekte memusnahkan sekte lainnya. Faktanya, secara diam-diam, mereka mendorong perilaku seperti itu. Ini pada dasarnya adalah model bertahan hidup bagi yang terkuat. Hanya yang kuat yang akan bertahan dan yang lemah akan tersingkir. Pendekatan kejam ini dimaksudkan untuk mendorong sekte-sekte ini agar tumbuh dan unggul. Dalam lingkungan yang kacau ini, Jiang Zuo dan Jiang Yu membawa Yi Feng ke sudut yang tidak mencolok, mencoba menghindari wajah-wajah yang dikenalnya dan bersembunyi secara diam-diam. Lagi pula, semua orang membawa pengikut utama sekte mereka. Pilihan mereka sendiri, yah, itu memalukan. Kalau mereka berhadapan dengan sekte yang bermusuhan, niscaya mereka akan menghadapi banyak ejekan dan penghinaan. Di sisi lain, Yi Feng tampak tidak terpengaruh. Ia mengipasi dirinya sendiri dengan malas sambil mengenakan kacamata hitam, sambil melihat sekeliling. Kesunyian. Pada saat itu, seorang pelindung sekte Tiran Surgawi turun dari langit, suaranya rendah namun penuh perintah. Begitu dia bicara, suasana yang tadinya kacau langsung menjadi tenang. Seorang pelindung dari sekte atas sudah cukup untuk membangkitkan rasa hormat dari para sesepuh sekte bawah ini. Pelindung itu berdiri tegak, menatap kerumunan dengan sikap arogan. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kumpulkan perahu terbang kalian. Tak seorang pun dari kalian diizinkan terbang di dekat gerbang sekte. Semua harus naik melalui tangga." Sambil berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dimengerti, pelindung. Mereka yang dibawa bereaksi cepat, mulai menaiki tangga. Tangga Tiran Surgawi terdiri dari 9.999 lapis. Selain tingginya, susunan sederhana juga dipasang di sepanjang anak tangga. Gabungan semua ini membuat pendakian menjadi cukup menantang bagi para pembudidaya biasa. Setiap tahun, ujian rekrutmen Sekte Tiran Surgawi sangatlah sederhana, selama seseorang yang berusia tertentu berhasil menaiki tangga ini dalam waktu yang ditentukan, mereka dapat bergabung dengan sekte tersebut sebagai murid luar. Tentu saja, menaiki 9.999 anak tangga tidak akan menjadi masalah bagi mereka yang hadir. Lagi pula, semua orang di sini bukanlah orang-orang berbakat biasa. Ayo cepat naik tangga, Jiang Yu mengatakannya. Jiang Zuo mengangguk. Keduanya mulai berjalan menuju tangga, hanya untuk menyadari bahwa Yi Feng tidak mengikutinya. Keduanya berbalik menatap Yi Feng dan bertanya, "Apa yang kamu berdiri di sana?" "Naik semua anak tangga ini." Yi Feng menunjuk ke arah gerbang sekte, matanya terbelalak karena takjub. "Apa lagi? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan pelindung dari sekte atas?" Jiang Zuo membentak, jelas-jelas kesal. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran, "Kau tidak mengatakan padaku bahwa kau bahkan tidak dapat memanjat ini, kan?" "Tentu saja aku tidak bisa." Yi Feng menjawab tanpa ragu. "Lihatlah anak tangga ini, ribuan, mungkin puluhan ribu. Memanjatnya bisa membunuhku." Mendengar ini, wajah Jiang Zuo dan Jiang Yu menjadi gelap hingga mereka hampir meneteskan air mata frustrasi. Apa-apaan? Tidak bisakah orang ini menaiki tangga sekte? Penghinaan macam apa yang akan dia hadapi selama kompetisi? Untuk sesaat, keduanya hampir mempertimbangkan untuk melarikan diri saat itu juga. Namun, mengingat mereka tidak punya tempat lain untuk dituju jika meninggalkan sekte 100 pemurnian, mereka dengan enggan menelan amarah mereka. "Ayo kita pergi dulu. Panjatlah sejauh yang kau bisa. Jika kau benar-benar tidak mampu, kami akan membantumu," kata Jiang Zuo dengan muram. Dengan itu,
Jiang Zuo dan Jiang Yu mulai menaiki tangga. Sial, aku tahu seharusnya aku tidak datang, gerutu Yifeng pelan, sambil enggan menyeret dirinya menuju tangga, sambil menggerutu sepanjang jalan. Subai dengan patuh mengikuti di belakang Yifeng. Ingat, panjatlah sejauh yang kau bisa. Jika kau benar-benar tidak sanggup, hubungi kami. Jiang Zuo mengingatkan Yifeng lagi. Baiklah, baiklah. Jangan bicara padaku. Aku sedang fokus menaiki tangga sekarang, jawab Yifeng tidak sabar, terengah-engah setelah beberapa langkah. Jiang Zuo mengangguk. Jelas, dia ingin melihat sejauh mana Yifeng bisa memanjat, berharap untuk mengukur kekuatannya yang sebenarnya. Kedua saudara itu saling bertukar pandang dan kemudian berlari menaiki tangga bagaikan embusan angin. Dalam sekali jalan, mereka mencapai anak tangga ke-5000, lalu berhenti. Wajah mereka tetap tenang, tidak ada setitik keringat pun yang terlihat. Bagaimanapun, mereka adalah pelindung Sekte 100 Pemurnian, yang memiliki kekuatan mendekati kekuatan abadi. Langkah-langkah seperti itu tidak menjadi tantangan bagi mereka. Sekalipun dia yang paling lemah, pasti dia bisa menaiki 5000 anak tangga, renung Jiang Zuo. Dia berbalik untuk melihat ke bawah tetapi tidak dapat melihat sosok Yifeng. Sebab, dari anak tangga itu, mereka sudah berada dalam suatu susunan yang menghalangi indera mereka. Jarak pandang terbatas sekitar 100 meter. Mari kita duduk di sini dan menunggu sebentar, usul Jiang Yu. Dengan itu, kedua bersaudara itu duduk dan memasuki keadaan meditasi. Namun, setelah mengedarkan ki mereka selama beberapa siklus, hampir setengah jam berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda kemunculan Yifeng. Ketika mereka melihat ke bawah kaki gunung, Yifeng masih belum terlihat. Kedua saudara itu tercengang. Mungkinkah orang ini benar-benar lemah hingga dia bahkan tidak mampu menaiki 5000 anak tangga?